Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel kami, Hasata, Hasanah Semesta untuk semua. Sobat Hasata yang budiman, nama Ronggolawe dikenal sebagai salah satu pilar berdirinya Kerajaan Majapahit dan berjasa besar dalam menghantarkan singgasana bagi Sang Prabu Kerta Rajasa Jayawardana atau Raden Wijaya. Namun, di balik kepahlawanannya itu, Ronggolawe adalah orang pertama yang memberontak serta menuntut secara frontal keputusan Sang Raja Wilwatikta. Lalu, kebijakan apa yang membuat dirinya memberontak? Dan seberapa besarkah sumbangsinya bagi Majapahit? Sebelum kita lanjutkan, mohon sobat semuanya untuk subscribe terhadap channel kami agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya. Dalam Kidung Panji Wijayakrama dan Kidung Ronggolawe disebutkan bahwa Ronggolawe adalah putra Arya Wiraraja Adipati Songenep yang sekarang adalah Sumenep. Pada tahun 1292, Ronggolawe dikirim ayahnya untuk membantu Raden Wijaya guna membuka hutan tarik untuk menjadi sebuah desa pemukiman bernama Majapahit atau Wilwatikta. Wilwatikta berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Vilva yang berarti buah maja dan Tikta berarti pahit. Konon nama Ronggolawe sendiri adalah pemberian Raden Wijaya. Ronggo berarti ksatria atau abdi kerajaan, dan lawe merupakan sinonim dari wenang yang berarti benang atau juga bermakna kekuasaan. Hal itu terkait bahwa Ronggolawe sendiri diberi kekuasaan oleh Raden Wijaya untuk memimpin pembukaan hutan tersebut. Selain itu, Ronggolawe juga menyediakan 27 ekor kuda dari Sumbawa sebagai kendaraan perang Raden Wijaya dan para pengikutnya dalam perang melawan Jayakatwang Raja Kadiri. Ronggolawe juga berada dalam pasukan yang menggempur benteng timur kota Kadiri. Ialah yang berhasil menewaskan pemimpin benteng tersebut yang bernama Sagara Winotan. Sekarang saya akan menunjuk Rakren Mantri Sang Pancari Wilwatikta. Rakren Patih akan dijabat oleh Empu Nambi. Menurut Kidung Ronggolawe, setelah Raden Wijaya menjadi raja pertama Majapahit, dia kemudian membagi berbagai jabatan pada para abdi setianya. Atas jasa-jasanya dalam perjuangan pendirian Majapahit, Ronggolawe diangkat sebagai Adipati Tuban. Namun, dalam Prasasti Kudadu pada tahun 1294 yang memuat daftar nama para pejabat Majapahit pada awal berdirinya, ternyata tidak mencantumkan nama Ronggolawe. Yang ada ialah Arya Adikara dan Arya Wiraraja. Sejarawan Slamet Mulyana mengidentifikasi
Arya Adhikara sebagai nama lain dari Ronggolawe. Karena dalam tradisi Jawa ada istilah nunggak semi, yaitu nama ayah kemudian dipakai oleh anak. Jadi nama Arya Adhikara yang merupakan nama lain dari Arya Wiraraja kemudian dipakai sebagai nama gelar Ronggolawe ketika dirinya diangkat sebagai pejabat Majapahit. Ayah dan anak tersebut sama-sama menjabat sebagai pasangguhan, yang keduanya masing-masing bergelar Rakrian Mantri Arya Wiraraja Maka Pramuka dan Rakrian Mantri Dwipantara Arya Adhikara. Pada tahun 1295, Kitab Pararaton mengisahkan Ronggolawe memberontak terhadap kerajaan Majapahit. Pemberontakan tersebut dipicu oleh ketidakpuasan Ronggolawe atas pengangkatan Empu Nampi sebagai patih Amangkubumi. Ronggolawe yang bersifat pemberani dan emosional suatu hari menghadap Raden Wijaya di ibu kota dan langsung menuntut agar kedudukan Nambi digantikan oleh Lembu Sora. Namun, Lembu Sora sama sekali tidak menyetujui hal itu dan tetap mendukung Nambi sebagai patih Amangkubumi. Raden Wijaya sebenarnya sangat menyesalkan tindakan Ronggolawe. Namun ia juga sangat marah karena protes yang dilontarkan itu sangat menghinanya. Hingga akhirnya diputuskan untuk menghadapi Ronggolawe yang memang sudah berniat untuk melakukan pemberontakan secara besar-besaran. Sementara itu, mendengar datangnya serangan, Ronggolawe segera menyiapkan pasukannya di Tuban. Ia menghadang pasukan Majapahit di dekat Sungai Tambak Beras, yang akhirnya terjadilah perang dan tak dapat dihindarkan. Ronggolawe bertanding melawan Mahisa Anabrang di dalam Sungai Tambak Beras. Mahisa Anabrang atau disebut Kebo Anabrang yang pandai berenang ini akhirnya berhasil menikam kuda yang dipakai Ronggolawe dan berlanjut menenggelamkan sang pemilik kuda ke dalam sungai. Ronggolawe yang kehabisan nafas akhirnya pun gugur di tempat tersebut. Sementara melihat keponakannya tewas di tangan Mahisa Anabrang, akhirnya Lembu Sora pun menikamnya dari belakang. Pembunuhan terhadap sesama rekan inilah yang kelak menjadi penyebab utama kematian Lembu Sora pada tahun 1300 Masehi. Sekilas kita mungkin akan menganggap Ronggolawe adalah seorang pengkhianat. Namun, bila dilihat dari jasa besarnya terhadap Majapahit, Ronggolawe memang berhak memperoleh keadilan, termasuk mungkin merasa lebih berhak mengemban jabatan patih Amangkubumi daripada Empu Nambi. Hal ini juga diyakini oleh masyarakat Tuban yang sampai hari ini konsisten menjunjung Ronggolawe sebagai sosok pahlawan besar yang patut untuk dikagumi. Demikian Sobat Hasata yang budiman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.